minta maaf saya tidak Mulai itu ya, kita tidak tanya. ini saya saat ini ada nanti yang nama yang Bayar. Tidak ada nama. belum ada yang Yusti. ada cuma yang Bapak sudah manfaatkan selama ini baik untuk pembelajaran atau aktivitas yang lain. Iya, pemeliharaannya bagaimana ini opsional, tapi yang utama itu di sini diisi dulu. Berarti nanti bisa hari Kamis, hari Jumat tak kumpul. Oke. Gue nanti hari Kamis, hari Jumat tak kumpul. Bagaimana itu sudah dipahami? Tapi di pemeliharaan dan pengembangan. Ya, pengembangan yang ini saran-saran saja. Berarti hari Jumat bisa tak kumpul, hari Jumat. Nanti hari Jumat insya Allah kita bahas lagi di Antepal Sekolah. Kita kumpul hari Jumat. Mungkin bisa presentasikan. Sudah bicara. Sudah dapat PowerPoint. Ini ada ambil pemetaan dan pemanfaatan aset sekolah. Jadi ditulis nama asetnya, pemanfaatannya yang berkaitan dengan ibu sendiri yang sudah manfaatkan untuk pembelajaran dan untuk yang lain, baik itu gedung, sarana prasarana yang lain, biar untuk keperluan pribadi misalkan WC, apa mikrofon, apa semua itu bisa ditulis yang sudah ibu manfaatkan. Oke, nanti insya Allah hari Jumat lagi kita bertemu dalam forum. Ini ada pemetaan aset dan pemanfaatannya. Ini untuk hari ini kita mengisi dulu apa yang ibu tahu aset sekolah yang sudah ibu manfaatkan selama ini yang berkaitan ibu sendiri ya, baik itu dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan lain di sekolah. Sementara di data dulu, insya Allah hari Jumat kita akan bahas ini. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ibu guru yang saya hormati. Forum ini adalah forum untuk kita mendiskusikan sebagaimana di layar ini pemetaan aset atau sumber daya sekolah. Jadi mengapa penting sekali kita melakukan kegiatan ini, pemetaan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, ya agar kita bisa memanfaatkannya untuk kegiatan di sekolah, terutama untuk pembelajaran. Ya, jangan sampai kita sudah lama di sekolah ini, tapi kita tidak mengetahui apa aset-aset sekolah yang bisa kita manfaatkan. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, kita ke sekolah dulu ya. Sekolah kita ini adalah suatu ekosistem di mana terdapat faktor biotik dan faktor abiotik di dalamnya. Kalau untuk orang biologi ini pasti tahu apa itu biotik, yang hidup ya. Nah, yang bernafas, makhluk. Nah, kalau abiotik itu adalah yang tidak bernafas, benda-benda mati. Ya, seperti apa itu biotik dan abiotik? Ya, faktor biotik ini terdiri dari murid, ada kepala sekolah, ada guru, staf, orang tua, pengawal sekolah, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah. Itulah faktor biotik. Ya, ada mungkin selama ini kita tidak tahu namanya apa yang membentuk ekosistem sekolah. Kemudian ada faktor abiotik yaitu keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Ya. Ada dua. Selanjutnya, bagaimana kita memandang aset atau modal kita ini? Ada dua pendekatan. Ya, kalau yang di sini adalah asset based approach, pendekatan berbasis aset. Ada lagi pendekatan yang satu lagi yaitu pendekatan berbasis defisit, pendekatan berbasis kekurangan. Mana sih di antara dua pendekatan ini yang benar? Nanti kita akan lihat berikutnya. Ya, di sini ada istilah dari Green dan Hayes yang menyatakan ada 7 aset utama atau di dalam bukunya ya disebut dengan modal utama. Ya, jadi ini adalah suatu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah.
dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Misalnya modal budaya dapat beririsan dengan modal budaya, artinya dia saling terintegrasi dalam pemanfaatannya. Ya, apa itu pendekatan berbasis aset atau asset based approach? Ya, Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin cara pandang kita terhadap modal ini adalah berbasis defisit, berbasis kekurangan. Kita fokus melihat masalah-masalah, ya, kekurangan. Tapi pada forum ini kita akan memperbaiki mindset kita, pola pikir kita, yaitu kita melihat aset sekolah itu dengan sisi yang positif, cara pandang yang positif. Jadi terdapat akan melahirkan optimisme di situ. Ya, pendekatan berbasis aset atau asset based approach adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Renner, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir untuk mengembangkan diri. Ya, pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Jadi bukan hanya dalam sekolah, dalam kehidupan kita melihat hal-hal yang positif, ya. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, jadi itu pengertiannya asset based approach. Nah, ini adalah perbandingannya deficit based approach versus asset based approach, ya. Pendekatan berbasis kekurangan versus pendekatan berbasis aset. Ya, kalau kita lihat tentang ini, benar-benar bisa dilihat, ya. Kalau yang berbasis kekurangan, dia fokus pada masalah atau isu-isu. Apa saja kekurangan di sekolah ini, apa yang rusak. Kemudian berbasis kekuatan, dia fokus pada kekuatan apa yang kita miliki, bukan kekurangannya. Sedangkan yang baris kedua ini berputar pada masalah utama, itu berpikir defisit, ya. Sedangkan berbasis berpikir kekuatan membayangkan masa depan. Jadi tidak berputar ke masalah-masalah, tapi dia memikirkan solusi masa depan. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Nah, saya juga dulu seperti ini, kurangnya ini, masalahnya apa di sini. Ternyata cara berpikir tersebut tidak direkomendasikannya. Jadi kalau berbasis kekuatan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi kita mengenali kekuatan kita untuk meraih mimpi. Selanjutnya, di berbasis hambatan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sedangkan yang berbasis kekuatan mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset kekuatan. Jadi di organisasi itu dikelola dengan baik kekuatan-kekuatan yang ada. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Selanjutnya, menarik kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan yang berbasis kekuatan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Jadi terdapat perbedaan besar dalam cara berpikir, ya, dalam melihat aset-aset yang di sekitar kita. Ya, mari Bapak Ibu. 7 aset menurut Green dan Haynes yang seorang ahli psikolog tadi yang menyatakan 1. Aset atau modal manusia, yaitu apa itu? Sumber daya manusia yang berkualitas, pengelompokan berdasarkan kecakapan. Jadi aset manusia ini adalah manusianya, kayak tadi, ya, guru, kepala sekolah, kepala dinas, masyarakat di sekitar, itu aset modal manusia. Ada kalau kita di sini, ya, kalau guru-guru yang insya Allah tidak diragukan lagi kompetensinya, ya, yang berbeda-beda. 2. Aset atau modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust, dan dari networking unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Ya, kalau kita sederhanakan, ini adalah semacam bagaimana kita warga sekolah ini saling berinteraksi. Misalkan di dalam sekolah ini tidak ada pertengkaran, itu modal aset, ya. Korelasi antara guru dan murid, ya, berlangsung kondusif, sekolah kondusif, tidak ada yang tawuran dan tidak ada
penempatan. Nah, itu adalah suatu modal sosial. Selanjutnya aset modal politik. Apa itu? Kebijakan kepala sekolah dengan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akomodir warga sekolah. Ya, ini modal politik ini ya ada juga di sekolah ya. Kekuatan politiknya yaitu dipegang oleh kepala sekolah yang memegang kebijakan tertinggi. Kebijakan tertinggi ya. Nah, ini bagaimana misalkan sekolah punya program kita diskusi kemudian garuk paru dan itu adalah kekuatan politik yang akan mengikat semua warga sekolah. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat program yang berpegang pada kebijakan tadi yang dibikin oleh kepala sekolah, kita manfaatkan itu keputusan kepala sekolah itu. Selanjutnya aset atau model agama dan budaya. Ya, agama yaitu sistem keyakinan yang mendasar ya. Sedangkan budaya itu hasil cipta dan karya manusia baik berupa ide, norma, perilaku atau benda. Ya, jadi kita bisa lihat agama kita di sini ya mayoritas Muslim. Nah, kita mau kelola dengan bentuk apa dengan mayoritas Muslim? Nah, artinya kalau kita bikin program yang berkaitan dengan karakter, dengan agama itu gampang kita kan karena mereka sudah beragama Islam. Kita ada masalah kebaikan, perilaku baik, cepat nyambung, cepat connect karena mereka beragama Islam. Beda halnya kita sekolah kita ini banyak macam-macam agama, harus ada lagi hal-hal lain yang harus dibicarakan. Kemudian budaya juga keadaan sekitar kita, budaya apa sih yang meretak di lingkungan sekolah itu? Mungkin di masyarakat sini budaya bertani, ya perilaku masyarakat itu ya otomatis seperti bagaimana para petani itu tenang, ya mereka itu suka yang damai-damai, hidup sederhana, nah seperti itu. Selanjutnya modal fisik seperti bangunan, ruangan, sarana dan prasarana, termasuk semua peralatan yang kita lihat. Minimal yang kita lihat di ruang kantor ini adalah sarana dan prasarana sekolah. Modal lingkungan alam terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Ya, kalau kita di sini ya lingkungan kita ini apa sih yang alam di sini apa? Ya, yang pertama di sini itu alamnya yang bersih, ya, udara yang bersih jauh dari polusi suara, polusi udara. Kalau yang saya lihat ya, ada juga kali-kali keceriaan nanti sebentar di formulir itu Bapak Ibu bisa mengisi. Apakah Bapak Ibu sudah manfaatkan atau bagaimana? Ada kali manfaatnya untuk apa? Contoh ya. Kemudian aset modal finansial. Ya, modal finansial ini bukan hanya uang, ya, tapi sesuatu yang bisa mungkin menghasilkan uang, ya. Tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Ya. Ini bersumbernya dari berbagai sumber ya, modal finansial ini. Nah, apakah kita sudah manfaatkan itu? Bagaimana pemanfaatannya? Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi ke depan. Nah, sebagai sebuah komunitas sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi kita memanfaatkan aset-aset sekolah itu dengan menggunakan paradigma atau pendekatan berbasis aset, melihat hal-hal yang sudah baik, hal-hal positif. Dan kita lihat kekurangan atau apa ya masalah-masalah di situ. Dari konsep di atas, ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah ada pengetahuan masalah modal ini, modal itu. Mari kita letakkan aset-aset atau modal yang dimiliki oleh SMK Negeri 4 Pulau Utara. Ya, aset dalam SMK Negeri 4 Pulau Utara, modal manusia. Mungkin bisa kita menuliskan sama-sama ini. Karena ini adalah kita judulnya di sini adalah kita identifikasi sama-sama. Makanya formulirnya Bapak Ibu sebelumnya saya sudah bagikan. Tadi modal manusianya apa sebenarnya manusia? Ada formulir apa? Bapak Ibu siapa bisa sebutkan modal manusianya?
Guru ya. Ya, apalagi? Siswa. Ya, baru saja disebut ini mustahil jadi kontakkan baru saja disebut. Apalagi? Ya, komite atau komite sekolah. Ya, apalagi? PU, ya, saya staf. Bagaimana penyebutannya ini? Tenaga pendidikan mungkin ya, atau tenaga pendidikan. Ada kepala sekolah sebagai manajer ya. Kalau yang selainnya di atasnya kepala sekolah apa? Pengawas sekolah. Oke, apalagi Bapak Ibu yang tempat bernamanya ini sekolah apa? Instansi apa? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Dinas. Oke, baik, cukup begitu dulu untuk aset manusia. Sedangkan aset sosial, apa tadi yang dimaksud dengan aset sosial? Dinas Pendidikan. Nah, aset sosial itu kayak interaksi di dalam itu bagaimana pergaulan, interaksi antara guru-murid, murid-murid, guru-guru. Ya, kita bisa singkat saja dengan hubungan yang kondusif. Apa namanya? Hubungan yang baik antara sesama pelajar sekolah. Saya kira di sini tidak ada yang saling karena kalau hubungan tidak baik itu akan menimbulkan masalah berikutnya, ya. Tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa bikin program kalau ada hubungan yang tidak baik antara sesama warga sekolah. Karena kita harus selesaikan dulu masalah itu dulu harus selesaikan. Baik, kemudian modal politik. Nah, tadi apa masih ingat modal politik di sini? Modal politik seperti kebijakannya tentang sekolah. Apa yang lalu yang sudah diputuskan itu? Nah, kebijakan tentang sekolah masalah apa Pak yang sudah programnya Bapak sendiri? Rapat tiap bulan. Politik. Ya, yang kebijakan Bapak sendiri apa? Misalkan Bapak mengatakan, sekarang sudah harus misalnya ada sekarang tiket itu harus di luar. Nah itu kebijakan Bapak. Kalau saya itu Bapak sendiri yang mengusulkan itu. Nah itu maksudnya. Misalkan Bapak mengatakan, sekarang murid-murid harus begini. Nah itu kebijakan. Atau misalnya kebijakan yang dihasilkan dari rapat. Tapi tetap yang putuskan itu sekolah akan menjadi acuan dan cerita. Dan itu modal juga. Rapat setiap bulan. Rapat terbit sekolah ya bisa. Iya. Rapat bulanan. Kebijakan sekolah. Ini kebijakan kepala sekolah dalam hal harus ada melakukan evaluasi setiap maksudnya itu rapat evaluasi bulanan. Ya, satu saja saya awal semua sudah tergambar ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke aset agama. Nah agama di sini mayoritas muslim mungkin ya. Warga sekolah mayoritas muslim. Budaya, ya budaya apa yang ada di sekitar sekolah ini? Budaya bertani kah? Budaya gotong royong. Oke, cukup dulu. Kita masuk ke berikutnya aset, karena ada 7 aset ini. Aset modal fiskal ini banyak sekali. Kalau saya lihat ini yang diberi sama Pak Amir ini, aset-aset sekolah ini sudah ada di sini semua. Jalanan, apalagi
ini ruang laboratorium, ya. Tidak bisa kita, tapi kita tulis saja beberapa di antaranya. Mungkin ruang belajar, ya. Bapak Ibu bisa sebut yang lain? Ruang guru dan tata usaha. Apalagi yang Bapak Ibu sering gunakan? Wifi. Hah? Wifi, ya. Laboratorium, ya. Komputer mungkin? Nah, komputer, printer. Jadi kita gabung saja ini ya. Nah, oke, kita cukupkan dulu karena ini contoh ya. Istilahnya yang berwujud fisik, ya bisa kita raba. Nah, kemudian aset modal lingkungan alam. Ya, kalau di konsepnya tadi itu apa? Alamnya kita ini bagaimana? Udara yang Bersih. hutan, pertanian, kebunan. Ya, bukan jati. Ada kali juga ya, bisa tanam kayu. Ada tanah yang subur. Tanah. Dasar. Nah, alamnya itu ya, oke. Kita cukup dulu. Modal finansial, keuangannya. Ada dana bos ya. Dana apa? Ada dana apa lagi itu yang pengembang itu? Itu? Yang misalnya dana diakar. Dana alokasi khusus. Ada juga dana dari PT Dewa. Dan apa lagi? Afirmasi. Ya, dan afirmasi dari Dewan. Dan Aspirasi. Oke namanya. Oke. Oke, begitu. Iya. Betul ini? Ya, ya, kita cukupkan dulu aset agama jadi ini sudah cukup ini. Ya, jadi inilah aset kurang lebihnya. Sebenarnya jadi tidak cukup, tapi itu ya aset modal manusia. Ini masalah klasifikasinya lagi itu aset modal sosial, hubungan yang baik antara sekolah, aset politik, tata tertib sekolah, kebijakan di kelas sekolah. Nah, yang saudara ceritakan itu warga sekolah mayoritas muslim, gotong royong dan sebagainya. Aset fisik, aset lingkungan, aset finansial. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa mengenali secara garis besar aset yang dimiliki sekolah ini ya. Tinggal kalau kita sudah kenali bagaimana kita memanfaatkan. Apakah aset-aset di atas sudah kita manfaatkan secara maksimal atau belum? Jadi di sini saya minta komentar atau presentasi dari Bapak Ibu yang sudah saya kasihkan formulir untuk menggambarkan aset yang sudah dia ketahui dan sudah dimanfaatkan. Saya persilakan. Siapa? Kamu kuning terkait kerajaan. Dengan masalah aset atau modal yang tadi sudah dibawa nanti di modal ya. Yang pertama berekspresi informasi yaitu Papua. Dan tugasnya Papua itu mengelola yaitu masalah manajemen sekolah. Kemudian termasuk guru dan tenaga kependidikan melalui perusahaan. Ya. Jadi
kita buat di sini. Yang terkait yang kemarin itu PNS 14 orang, belum masuk yang lain ini untuk bicara tentang aset. Kemudian tenaga P3K 8 orang juga, termasuk yang belum sekolah dasar. Ditambah honorer 13 orang. Kemudian aset peserta didik juga siswa ya, itu masuk. Kalau teman-teman itu jumlah siswa itu jadi dari 178. Tapi kemarin sudah ada yang banyak keluar, kita 160 lebih 68. Ya dari data kemarin, ini dari data dari masyarakat. Kemudian komite, yaitu anggota siswa, mendukung juga kegiatan atau program yang sudah dijalankan sekolah. Kemudian ditambah yang pengawas sekolah. Mungkin satu asetnya saja yang nanti aset yang lainnya mungkin nanti kita terangkan ya nanti. Baik, terima kasih Pak atas jadi Bapak kasih kelas tadi memaparkan masalah pengalokasian sumber daya manusia dalam hal ini guru sudah dialokasikan sesuai bidang masing-masing Pak ya. Nah, jadi istilahnya tidak ada guru yang mengajar itu bukan bidangnya atau dia tidak sedikit di situ ada kekuatannya di situ seperti saya yang dalam bukan disiplin ilmu saya tapi saya punya minat dan sedikit bahkan situ jadi dialokasikan di situ. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Bapak Ibu Guru perwakilan 3 orang untuk menggambarkan aset sekolah yang sudah dimanfaatkan. Ibu Erna mungkin. Oke, terima kasih pernyataannya. Jadi ada beberapa aset yang sudah kita manfaatkan dengan baik, yang semua guru yang sudah gunakan itu salah satunya adalah gedung kelas, kemudian gedung lab yang memang sudah termanfaatkan dengan baik, namun mungkin lab ini perlu kita maksimalkan pemanfaatannya karena di lab ini sudah ada beberapa fasilitas yang memang sudah bisa kita gunakan dengan baik. Selain itu ada juga pemanfaatan sarana prasarana berupa LCD dan misalkan printer dan wifi. Nah, jadi karena untuk sementara jaringan hanya masih seperti ini, jadi itu yang kita harus manfaatkan sampai dimana. Jadi walaupun masih kurang, kita tetap bisa manfaatkan dengan baik. Selain itu mungkin juga tadi ada komite yang disampaikan juga oleh kepala sekolah. Komite ini termasuk orang tua murid, jadi kita tetap harus menjalin komunikasi yang baik. Kalau misalkan ada masalah dengan murid atau siswa, kita komunikasikan dengan orang tua untuk sama-sama bagaimana supaya orang tua juga berpartisipasi dalam membina anak. Dalam hal ini mungkin di rumah, supaya ada terjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan dari Ibu Esrawati tentang aset yang sudah beliau manfaatkan. Saya bertanya itu, menurut Ibu, apakah hasil yang tadi disebutkan sudah Ibu manfaatkan dengan maksimal? Kalau untuk sementara itu yang bisa saya mampu Sudah dimanfaatkan. Oke, baik. Saya beralih ke pengelola perpustakaan untuk bisa menggambarkan bagaimana perpustakaan ini telah dimanfaatkan seperti apa oleh keluarga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam identifikasinya atau pemetaannya, bangunan perpustakaan itu masuk dalam aset fisik. Ya. Dalam hal ini, saya sebagai ketua kepala perpustakaan sekolah mengakui bahwa belum termaksimalkan dengan baik, ya. Karena
di dalam perpustakaan sendiri itu harus ada organisasinya. Misalnya petugas perpustakaannya yang harus menjaga setiap hari. Jadi memang harus ada di dalam itu harus ada petugas hariannya. Nah, hari ini itu belum ada. Kemudian di samping perpustakaan juga, misalnya di aset sekolah yang berupa lingkungan alam, kita tahu bersama bahwa lingkungan kita ini mempunyai alam yang subur. Nah, itu juga saya kira belum termanfaatkan dengan baik. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Ya, jadi tadi itu pemaparan dari kepala perpustakaan bahwa perpustakaan itu sudah dimanfaatkan, hanya belum maksimal ya. Kalau untuk saran saya, perpustakaan ini tadi hambatannya tidak ada orang yang standby di situ. Kemudian kalau saya melihat bukan hanya tidak ada standby, tapi minat siswa untuk berkunjung secara mandiri itu masih kurang, ya. Apakah karena tidak ada waktu membaca atau memang malas membaca? Mungkin kedua yang terlihat. Kalau yang lalu itu sudah ada numerasi, hanya baru sampai membaca saja, tidak mengarahkan ke sesuatu yang lain. Nah, kalau sudah ada literasi maksudku. Nah, literasi itu intinya mencari informasi. Nah, informasi yang mereka dapatkan itu dari perpustakaan, dan biasanya mereka punya perpustakaan. Bisa lanjut ke level yang lebih tinggi, yaitu mereka gunakan informasi itu untuk melahirkan suatu penemuan. Mereka membaca masalah cara menanam cabai, karena berlalu sampai tapi beralih ke numerasi, mungkin berapa sih ukurannya ini tanah, enggak analisis bagaimana sekali menjadi suatu karya. Atau ada yang baca masalah bengkel atau masalah penemuan dengan percobaan, dia akan guru bisa memilih apa yang kamu baca itu kamu aplikasikan mungkin di lab atau di mana di tanah-tanah ini bisa. Dia akan melakukan analisis berdasarkan sesuatu dan itu menjadi numerasi. Jadi dari literasi naik level menjadi numerasi. Nah, jadi itu kalau kita memanfaatkan secara maksimal itu bukan hanya sekadar banyak yang membaca sudah maksimal, bukan hanya sekedar itu. Ya, baik. Kemudian saya terima kasih atas ilmunya, tempatnya. Saya masuk ke guru berikutnya, perwakilan dari Ketua Kompetensi Keahlian Pak Suwito. Bagaimana bisanya? Bisa. Pemanfaatan fasilitas di listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemanfaatan aset sekolah khususnya di jurusan listrik, memang dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah kita khusus listrik itu sudah ada 8 papan praktek ya, yang sudah disiapkan. Yaitu yang pertama itu tentang papan instalasi motor listrik, instalasi tenaga maupun penerangan. Namun di sini ada 2, ada yang sederhana, dan sederhana ini biasa pada masyarakat itu rumah yang lantai 1, ada yang bangunan bertingkat, ya, ada mungkin lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Ya, di situ sudah pakai yang ketiga. Kemudian yang keempat itu tentang papan proyek untuk dalam pengukuran grounding. Grounding ini mungkin kalau bahasa sekarang pentanaan. Ya, pentanaan kaitannya dengan untuk sasaran kecil, pada kecil untuk menghindari kita punya peralatan listrik. Biasanya pada bangunan bertingkat, yaitu tentang pengukuran daripada grounding ataupun pentanaan. Kemudian yang terakhir itu tentang motor listrik. Ya, instalasi motor listrik yang sering dipakai pada saat usaha. Ya, namun ada kendala di sini. Ada beberapa kendala di sini. Yang pertama yaitu, karena ini kendala yang paling vital ini sehingga kita terkenakan. Ada beberapa papan komponen
itu harus menggunakan instalasi 3 fas. Ya, instalasi 3 fas. Sementara di sekolah kita ini baru 1 fas, sehingga kita tidak bisa gunakan. Namun bukan berarti kita tidak bisa gunakan, hanya kami sebagai guru kejuruan listrik, kebetulan bersama Pak Iman, kami berusaha bagaimana saya bisa kita manfaatkan, walaupun bukan pada peruntukannya. Ya, mungkin bisa kita gunakan. Hanya beberapa ini memang saya sudah usulkan, termasuk kepala sekolah sekaligus penanggung jawab, ya, bahwa kalau kita masukkan 3 fas di sekolah kita ini memang sudah bisa, hanya butuh biaya. Ya, saya sudah kalkulasi itu sampai sekitar 80 sampai 100 juta karena kita masukkan traktor. Ya, sementara kalau acara seperti itu kecuali harus melalui proyek dan tidak bisa dikeluarkan dana bos. Ya, ini memang kita punya kendala, tapi saya yakin karena kepala sekolah kita yang mungkin buat jaringannya, mungkin usulan itu sudah disampaikan atau bagaimana, ya saya kurang tahu. Yang penting saya sebagai ketua komi sudah masukkan pada beliau bagaimana supaya bisa kita manfaatkan peralatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak, kita hanya seperti itu. Bahkan yang paling parah itu ada 3 buah AC berdiri, itu kita tidak bisa manfaatkan. Ya, berapa? Sorry, 4 buah. Ya, 4 buah AC berdiri. Ya, itu kecuali 3 fas. Kalau kita pakai 1 fas, saja ngomong. Ya, dan memang kita ini cepat mengusulkan. Kalau kita mau pakai dana bos, ya habis 500 dari situ. Tidak ada biaya praktek, tidak ada biaya peralatan, tidak ada biaya peralatan untuk memberikan peralatan TKJ yang begitu banyak. Kalau mereka seperti itu. Ya, saya kira mungkin seperti ini alasan saya. Dan terima kasih kepada peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari Kapolri instalasi tenaga listrik ya. Kalau saya lihat tadi listrik itu sudah dimanfaatkan maksimal ya, meskipun nanti membutuhkan beberapa pengembangan ya. Makanya di situ ada catatan bagaimana pengembangannya. Tapi yang sudah ada sudah digunakan sebaik-baiknya. Selanjutnya satu lagi yang terakhir dari Kapolri BKP Ibu Andriani. Ya, terima kasih untuk aspek dari BKP. Alhamdulillah sudah terpenuhi, yaitu gurunya. Jadi gurunya itu sudah alhamdulillah mencukupi. Jadi untuk aset ya, dan untuk aset yang lain seperti meja gambar, alhamdulillah sudah memanfaatkan itu secara baik. Tetapi ada juga beberapa aset seperti mesin statis yang itu sama sekali tidak pernah digunakan. Tapi ada, jadi itu ada beberapa macam mesin statis tidak pernah digunakan dikarenakan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Suwito, karena tidak adanya instalasi listrik itu 3 fase ya. Jadi itu sama sekali disayangkan karena ada beberapa mesin statis itu, dan mesin statis itu yang saya pikir harganya itu sampai ratusan juta, yang sampai sekarang itu kita tidak pernah sama sekali menggunakannya karena tidak ada teknisinya, kemudian instalasinya yang tidak memadai ya, atau mungkin tidak mencukupi 3 fase. Jadi itu yang saya sayangkan, sampai akhirnya aset kita itu rusak. Ya, andai saja mungkin bisa digunakan, kita bisa membuat usaha unit industri yang skala besar ya, karena itu aset mesin statis yang untuk produksi skala besar. Jadi untuk pemanfaatan aset yang lain seperti laptop, komputer, meja gambar, alhamdulillah bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi yang sekedar itu saja, yang mudah-mudahan ke depannya pemanfaatan mesin-mesin bisa dimanfaatkan lagi karena adanya instalasi listrik yang 3 fase itu, supaya SMK bisa lebih maju lagi. Ya. Jadi saya pikir itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya.
sepertinya para kombi ini memang susah memang kalau ahlinya kepalanya itu pasti dia tahu apa-apa yang ada di situ. Makanya itulah bagusnya SMK di samping ada kelas sekolah, ada kapolri. Jadi kelas sekolah tidak terlalu langsung menganalisis apa di kombi itu. Jadi tadi mungkin Bapak kepala sekolah sudah mendengar apa yang perlu dikembangkan. Aset yang selama ini sudah dimiliki sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hanya ada lagi yang harus dikembangkan, yaitu listrik 3 fase. Ya. Apakah itu membutuhkan apa? Nanti dibicarakan berikutnya. Baik Bapak Ibu, saya ada lagi yang saya mempersilakan untuk angkat tangan kalau ada lagi. Nah, tadi ada kombinya. Ada. Nah, Ibu Tiba bisa. Terima kasih. Ini kombi bisa ya? Terima kasih kombi. Ketuanya belum. Oh, ada pas. Masih ya, susah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili Ketua Komite Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah aset, saya mulai dari aset yang Manusia. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini saya khususnya guru akuntansi bersyukur sekali dihadirkan 2 pengajar yang memang sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Mungkin untuk pengajar yang baru masuk ini, kami guru-guru lama ini butuh belajar sama mereka. Itu untuk manusianya. Untuk aset masalah kita ketahui bersama khususnya gedungnya, fisik ya. Untuk akuntansi itu belum ada, kami masih nebeng di ruangan yang kosong. Semoga untuk kedepannya Bapak Kepala Sekolah bisa mengusahakan, walaupun mungkin kondisi siswanya yang kurang dibanding dengan jurusan yang lain. Begitu pula dengan aset seperti komputer, karena kita ketahui bersama sekarang digitalisasi, apa-apa berhubungan dengan komputer, apalagi masalah akuntansi yang berurusan dengan keuangan itu sudah harus kerja melalui komputer. Nah, komputer yang ada ini saya tidak tahu komputer dari jurusan PKJ apa dari jurusan PKP yang berbaik hati untuk memberikan kepada akuntansi sebanyak 10 unit kemarin ya. Namun 3 unit bermasalah. Kendalanya baru saya dapat, ternyata kendalanya adalah kurang stabilnya arus listrik, makanya bermasalah di prosesor. Satu memang tidak bisa terselamatkan, yang 2 masih ditangani sama teknisi. Itu untuk masalah komputer. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa membantu bagaimana caranya supaya aset yang masih ada itu bisa digunakan sebaik-baiknya dan jangan cepat rusak, karena kendala kami itu adalah aliran listrik yang kurang stabil. Itu mungkin dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan dari yang mewakili program studi akuntansi. Saya kira sudah mewakili semua. Kalau saya di PKJ itu tidak perlu, alhamdulillah aset-aset itu. Makanya lebih sering berantakan karena sedemikiannya dimanfaatkan. Ya, hanya sedikit saja yang tidak bisa cukup berantakan lagi karena siswa itu memang mereka
datanya. Saya kira cukup karena sebentar kita akan masuk ke sesi kedua materi berikutnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.